2 dari 3 Kapolda angkat bicara soal terseret kasus Verdi Sambo, Kapolda Polda Metro Jaya. 3 Kapolda yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Alvinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak ikut terseret namanya dalam kasus Verdi Sambo. Tak berselang lama, 2 Kapolda akhirnya angkat bicara atas hal itu. Kedua Kapolda itu adalah Irjen Niko Alvinta dan Irjen Pancaputra Simanjuntak. Sementara Irjen Fadil Imran bungkam, Irjen Niko dan Irjen Panca membantah ikut terlibat dalam kasus Brigadir J. Hal itu diungkap oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa 2 Kapolda tersebut mengaku tidak pernah terlibat dalam pusaran kasus Verdi Sambo. Keduanya kompak mengatakan tidak pernah melobi pihak manapun terkait kasus Brigadir J ini. Kapolda Jatim dan Sumut telah memastikan tidak pernah menghadap siapapun Pati Polri untuk mencoba mengintervensi kasus tersebut. Mereka juga menyatakan tidak terlibat dalam skenario apapun, ujar Irjen Dedi, Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Dalam pernyataannya, Irjen Dedi Prasetyo tidak menyebutkan mengenai Kapolda Metro Jaya. Ia mengatakan bahwa kini tim khusus Timsus dan Inspektorat Khusus Itsus Polri tengah bekerja mengungkap fakta yang ada. Timsus maupun Itsus terus bekerja maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini sebagaimana arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya tanyakan kepada Pak Irwasum maupun Itsus sampai saat ini Itsus belum memanggil yang bersangkutan, jelas Irjen Dedi. Keluarga Brigadir J diperiksa. Kamarudin Simanjuntak resmi melayangkan LP terhadap Verdi Sambo terkait laporan palsunya berupa percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan, Jaksel. Agenda hari ini kita mau bikin laporan polisi terkait dengan pembuatan laporan palsu kaitannya dengan pasal 317318 KUHP junto pasal 5556 KUHP. Di mana Pak FS Verdi Sambo membuat laporan di Polres Jaksel tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, kata Kamarudin saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Selain itu, Kamarudin juga berencana melaporkan Verdi Sambo terkait sejumlah aksi pencurian barang-barang dan adanya aksi pencurian uang dari rekening Brigadir J. Nanti, itu laporannya tersendiri. Nanti laporannya tentang pencurian handphone, pencurian laptop, dan pencurian ATM atau uang, ungkapnya. Diketahui sebelumnya, Kamarudin mengungkap adanya uang tabungan senilai 200 juta rupiah milik Brigadir J yang hilang dari rekening milik almarhum. Ada HP, ATM-nya di 4 bank, dan laptop bermerek ASUS. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli tahun 2022 itu masih transaksi. Masa orang mati mengirimkan duit dari rekening almarhum mengalir ke tersangka 200 juta, ujar Kamarudin. Uang ratusan juta itu dipindahkan atau ditransfer ke rekening Bribka RR, lanjutnya Putri Chandrawati juga turut dilaporkan. Tak hanya Irjen Verdi Sambo, Kamarudin juga melaporkan Putri Chandrawati ke Bareskrim Polri. Sebab, Putri Chandrawati membuat laporan palsu terkait aksi pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Brigadir J. Demikian juga Ibu Pisi membuat laporan polisi juga bahwa dia adalah korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, pungkas Kamarudin. Sementara itu, Kamarudin memastikan laporan polisi yang dibuat pihaknya untuk menepis isu Brigadir J yang menjadi pelaku pelecehan seksual sebelum dieksekusi oleh Verdi Sambo. Tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum kita membuat laporan polisi sore ini, katanya. Sementara itu, saat ini Putri Chandrawati masih menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tim pengacara keluarga Brigadir J akan layangkan laporan dugaan rekayasa CCTV melalui kuasa hukumnya. Keluarga Brigadir J juga akan melayangkan laporan polisi terkait dugaan adanya rekayasa rekaman CCTV kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap tersangka Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kamarudin menegaskan laporan tersebut bakal dilayangkan pihaknya dengan menyeret sejumlah nama maupun pihak penyidik Polda Metro Jaya. Nanti laporan tersendiri semua yang terlibat baik dari Propam, maupun Polres. Ia juga penyidik Polda Metro Jaya Red, kata Kamarudin saat ditemui di gedung Bareskrim Polri,
Jakarta, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Kamarudin menuturkan laporan tersebut dikarenakan adanya dugaan penghilangan alat bukti rekaman CCTV dan rekayasa rekaman dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Itu, rekaman CCTV Red, sudah kita tolak karena itu editan. Nanti yang rekayasa itu, dilaporkan Red, ungkapnya. Penetapan total 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J diketahui dalam kasus kematian Brigadir J saat ini Polri saat ini sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Barada E, Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf serta Putri Chandrawati. Kejadian itu bermula pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 saat Barada E diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga juga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Barada E dan Brigadir J di rumah dinasnya. Sementara itu, Bribka RR dan KM yang diduga berperan dan ikut membantu serta menyaksikan penembakan Barada E terhadap korban juga terseret menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Klik subscribe dan follow.